Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sekarang kita masuk kurang lebih 3 minggu lah ya ke PAS atau penilaian akhir semester yang ganjil. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai soal terkait persamaan garis lurus, terutama pada grafik-grafik dari persamaan garis lurus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kalian like dulu nih channel ini supaya makin banyak yang menonton, makin banyak manfaatnya dan lain-lain. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, komen apabila ada pembahasan yang kalian kurang mengerti. Oke, kita langsung masuk aja ya ke videonya di slide 2 di sini. Oke, ini grafik yang pertama berdasarkan gambar di samping. Tentukan yang pertama gradien, yang kedua persamaan garis lurusnya. Oke, nanti di sini untuk yang B saya akan menggunakan dua cara. Nanti bisa kalian pilih yang menurut kalian itu lebih mudah. Yang pertama dulu ya, kita cari gradiennya. Oke, sini gradien. Rumus dari gradien untuk grafik seperti ini itu kita menggunakan yang dua titik. Maka di sini nanti M sama dengan M kecil ya. M kecil sama dengan Y2 min Y1 yang itu ya. Jadi di sini Y2 min Y1 kita pakai script untuk menulis Y1-nya karena satunya itu yang kecil gitu ya. Oke, terus bawahnya baru X2 min X1. X2 min X1. Oke, seperti itu. Ini saya perbesar dulu. Oke, cukup kelihatan lah ya. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu nih di grafik ini. Di sini tuh ada dua titik yang memotong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini yang 5 ini dia itu memotong sumbu X, sementara yang ke atas itu dia memotong sumbu Y, disebutnya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan titik yang ini itu adalah 5,0. Oke, sementara yang atas itu adalah 0,10. Karena X dulu ya, X itu 0, Y-nya itu 10. Nah, nanti misalkan Bu, bisa nggak sih nggak pakai 0? Misalkan baik di perpotongan sumbu X atau sumbu Y. Itu bisa aja, nanti tergantung dengan soal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sininya. Tadi kan sudah kita tulis ya, di sini Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Oke, nanti kita ke bawah. Salah. Nah, jadi nanti Y2-nya itu misalkan nih kalian mau menentukan Y2 sama Y1-nya. Nah, jadi kalian boleh memilih salah satu di antara ini. Misalkan ini X1 Y1, di sini X2 Y2, itu boleh. Atau kebalikannya, di sini X1 Y1, di sini X2 Y2. Itu boleh. Kenapa? Karena di sini kita itu boleh menukar-nukar karena hasilnya nanti akan tetap sama. Yang penting penulisannya itu dalam titik itu harus ada X, ada Y. Di sini juga sama. Ini X, ini Y. Nah, misalkan di sini mau X1 Y1 itu boleh. Nah, di sini X2 Y2 berarti ya. Nah, itu aduh kegedean. Bentar.
Oke, gitu. Nah, di sini tinggal kita masukin aja Y2-nya itu berapa. Y2-nya di sini adalah si 10 tadi ya. 10, lalu Y1-nya itu adalah 0, berarti kurang 0. Nanti di sini X2-nya itu adalah 0, dikurang dengan X1-nya itu adalah 5. Oke, seperti itu ya, gampang. Oke, nah di sini berarti 10 per min 5 gitu ya. Kenapa min 5? Kenapa? Karena di sini 0 dikurang dengan 5 gitu. Nah, kalau sampai sini bisa diperkecil, silahkan diperkecil. Atau mau dibagi, silahkan dibagi. Berarti 10 dibagi min 5 itu adalah min 2. Seperti itu. Masih gampang ya? Semoga mudah dipahami. Ini aja. Oke, ini untuk yang gradiennya, ini saya geser dulu. Lalu untuk yang persamaan garis lurusnya, tadi saya bilang saya akan menggunakan dua cara. Karena di sini ada 2 titik, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang 2 titik. Atau bisa juga kita menggunakan gradien yang tadi dan penggabungan dengan 1 titik. Misalkan kalian mau ngambil yang atas itu boleh. Atau yang bawah nih Kak, yang kecilan angkanya, itu juga boleh. Oke. Kita mulai dengan cara yang pertama. Cara 1, sini ya. Nah, cara 1 kita gunakan yang rumus 2 titik di sini. Ini saya copy paste dulu ya. Nah, kalau yang di copy paste kan di sini nanti Y kurang Y1 gitu ya. Nanti di sini diganti Y2. Nah, di sini Y1 gitu kan. Ush. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang sampingnya nanti tinggal di sini sama dengan kita copy paste lagi. Di sini diganti jadi X gitu ya. X dikurangi X1, lalu bawahnya nanti tetap X2 min X1 gitu ya. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi kan Y dikurangi Y1, sebenarnya sama kayak pembahasan yang minggu lalu. Jadi Y-nya tetap Y, karena nggak ada 1 atau 2-nya gitu ya. Lalu dikurang dengan Y1-nya di sini adalah 0. Seperti itu. Lalu yang bawahnya Y2 min Y1, berarti Y2-nya itu adalah 10, Y1-nya adalah 0. 10 kurang 0. Sama dengan nanti yang sampingnya juga sama, lakukan hal yang sama. Berarti di sini X dikurang dengan X1-nya itu adalah 5. Lalu X2-nya itu adalah 0 untuk yang bawahnya ya. Untuk penyebutnya dikurang dengan 5. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal bawahin. Sebentar. Nah, mungkin gini aja. Oke, gini ya. Nah, nanti tinggal kita yang bisa dijumlah, silakan dijumlah. Nah, di sini kan Y dikurang 0 itu kan bisa kita jumlah gitu ya. Mana tadi tuh? Berarti Y kurang 0 ya tetap Y gitu ya. Lalu bawahnya 10 kurang 0 itu 10. Sama dengan pecahan lagi. X min 5 kan nggak bisa diubah ya, karena yang satu itu adalah variabel, yang satu adalah konstanta. Jadi nggak bisa kita jumlahkan, tetap jadi X min 5. Lalu yang bawahnya 0 kurang 5 itu adalah min 5. Gitu. Selesai dari sini, nanti kita tinggal kali silang. Jadi antara Y dengan min 5 dikali, 10 dengan X min 5 juga dikali. Gitu ya. Jadi nanti min 5 kali Y, ya udah min 5Y gitu.
min 5Y. Sama dengan, nah di sini kan tadi saya bilang 10 dikali X min 5. Jadi kalian tulis dulu nih, 10 kali X min 5. Sebenarnya kalau mau langsung juga nggak kenapa-napa sih. Cuma supaya tidak ada yang salah nanti kita tulis seperti ini gitu ya. Oke, bawahnya lagi. Di sini berarti min 5Y sama dengan 10 kali X, 10 kali min 5 sini ya. 10 kali X, 10 kali min 5. Berarti nanti 10X dikurang dengan 50. Nah, sampai sini ini sudah benar jawabannya. Lalu misalkan nih, ini kan sama-sama semuanya bisa kita bagi 5 ya. Jadi ini bisa sama-sama kita perkecil atau kita sederhanakan. Nah, jadi disederhanakannya gimana caranya? Jadi caranya sama-sama kita bagi 5 semuanya. Karena KPK-nya itu adalah 5. Berarti nanti di sini min Y akan sama dengan 2X, karena tadi dibagi 5 ya. Min 5 tadi dibagi 5 jadi min 1. Di sini min 1Y atau sama aja min Y gitu. Lalu di sini 2X. Lalu ini kan dibagi 5 berarti min 10. Seperti itu. Mudah ya. Ini yang cara pertama. Lalu yang kedua, kita gunakan rumus yang perpaduan antara gradien dengan titik, satu titik. Cara keduanya. Oke, kita setting dulu supaya nanti kalian kelihatan. Oke, gini. Nah, nanti rumusnya yaitu yang Y dikurang Y1 nah nanti sama dengan M dikali X min X1. Nah, nanti kalian boleh menggunakan salah satu aja titiknya. Jadi kalau kalian mau menggunakan yang 0,10 yang di sini itu boleh. Mau pakai yang 5,0 juga boleh, nanti hasilnya akan sama. Mungkin kalau untuk memudahkan lebih enaknya pakai yang bawah sini ya. Kenapa? Karena angkanya itu jauh lebih kecil gitu ya. Berarti di sini saya pilih aja yang bawah ya. Nanti akan sama kok hasilnya. Y dikurang Y1-nya itu adalah 0 tadi ya. Sama dengan M-nya, tadi kan gradiennya itu adalah min 2 di sini ya. Min 2 dikali X dikurang X1-nya itu adalah 5. Berarti sini 5. Gitu. Nah, Y dikurangi 0 kan berarti Y ya. Sini Y sama dengan, nah nanti ini tinggal min 2 dikali X berarti min 2X. Lalu min 2 kali min 5 itu adalah min 10, plus 10, sorry. Nah, ini udah sama. Kak, kok pas dilihat kok beda ya ini hasilnya? Nah, di sini karena Y-nya positif. Jadi nanti dia hasilnya seperti ini. Sekarang kalau misalkan aku kali di sini dengan negatif. Jadi min Y supaya jadi positif kan harus kita kali min 1 ya. Ini kali dengan min 1. Gitu. Nanti hasilnya akan sama kok, sama seperti yang di samping ini. Oke, gini kita ke atas sini ya. Nah, jadi tadi kan dikali dengan min 1. Berarti di sini min Y kali min 1 yaitu Y. Di sini Y sama dengan 2X kali min 1 ya min 2X gitu ya. Min 10 kali min 1 ya plus 10. Nah, udah sama ya. Antara cara satu dengan cara yang dua. Jadi nanti jawabannya itu bervariasi. Bisa min Y seperti ini, bisa juga Y seperti ini. Atau kalau misalkan kalian pakai cara 2 berarti nanti langsung mendapatkan jawaban seperti ini. Itu juga bisa. Kayak gitu ya, semoga mudah dimengerti. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Oke, di sini. Nah, ini berdasarkan gambar di samping, tentukan gradien dan persamaan garis lurusnya. Masih sama ya, cuma dengan angka yang berbeda. Oke, saya copy paste aja ya dari sini.
Oke, ini kita tarik ke atas dulu. Nah, di sini untuk gradien, tadi kan sama ya rumusnya, karena masih dengan grafik, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita tinggal ganti angka-angka di dalam sininya aja. Nah, kita identifikasi dulu yang mau jadi X1 atau Y1-nya. Itu. Nah, tadi kan di sini sesuai dengan soal yang tadi, di sini kan dia ada di sumbu Y ya. Maka 10-nya ini adalah bagian yang Y-nya. Berarti nanti X-nya akan menjadi 0,10. Oke, gitu ya. Nah, di sini yang min 8, ini minus ya. Jadi tetap ikutin. Kalau di situ ada minus, ya minus. Kan X dulu ya, berarti di sini min 8, 0. Ini koma ya, bukan titik. Gitu. Nah, di sini. Sekarang kalau tadi kan kita bagian bawahnya itu jadi X2 ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. Nah, tadi kan yang bawahnya itu kan di sini ya 5,0. Ya, dia jadi 5-nya itu X1. Sekarang saya ubah. Nah, di sini misalkan X1-nya itu adalah 0. Lalu di sini Y1-nya adalah 10. Ini X1. Di sini Y1. Nah, lalu di sini ini X2. Lalu ini adalah Y2. Oke, kita tinggal ganti di sini ya. Nah, di sini berarti nanti Y2-nya itu adalah 0. Oh ya, jangan sampai kalian bilang ini tuh kosong ya. Kenapa? Karena berbeda antara kosong dengan 0. Kalau 0 itu merupakan bilangan kalau kosong itu adalah keadaan di mana suatu tempat atau suatu benda itu nggak ada isinya gitu. Sementara 0 itu masih ada isinya gitu kurang lebih ya. Nah, di sini kan tadi 0-nya itu adalah Y2-nya, Y1-nya itu adalah 10. Oh, dibalik tadi ya. Nah, lalu di sini X2-nya itu adalah min 8. Oke, di sini min 8. Lalu X1-nya itu adalah 0. Nah, berarti dikurang 0 tetap gitu ya. Nah, jadi di sini 0 dikurang 0 dikurang 10 itu adalah min 10. Lalu min 8 min 0 berarti di sini adalah min 8. Nah, kalau untuk yang ini, tadi kan di soal nomor 1, itu kita bisa membagi langsung gitu ya. Kalau ini harus kita sederhanakan pecahannya. Jadi nanti hasil gradiennya itu berupa pecahan. Nah, ini. Jadi bisa sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Berarti 10 dibagi 2 itu 5 nanti. Lalu 8 dibagi 2 itu adalah 4. Nah, karena tadi di sini minus bagi minus itu hasilnya plus. Atau positif gitu ya. Oke, ini gradiennya udah selesai. Sekarang kita masuk ke persamaan garis lurusnya. Saya akan mencontohkan dengan 2 kayak tadi, ini ya. Oke, saya copy paste dulu di sini yang cara nomor 1-nya. Oke, di sini cara satunya. Oke, ini kita langsung masukin aja ya. Di sini masih sama. Rumusnya masih sama dengan cara yang nomor 1 tadi. Nah, di sini tinggal kita ganti angka-angkanya aja ya. Y1-nya itu adalah di sini 10. Oke, kita ganti. Di sini 10. Lalu Y2-nya itu adalah 0. Nah, ini tinggal ditukar gitu ya. Supaya memudahkan aja. 0 berarti dikurang dengan 10 tadi Y1-nya ya. Di sini. Lalu X min X1. X1-nya itu adalah 0 kalau di sini. Nah, terus X2 min X1 berarti min 8 dikurang 0 gitu ya. Min 8 dikurang 0. Oke, seperti itu. Nanti di sini berarti Y min 10 berarti Y min 10 di sininya ya. Min 10.
Lalu di sini 0 dikurang 10 berarti min 10 gitu ya. Lalu di sini X dikurang 0 berarti tinggal bersisa X. Min 8 min 0 berarti min 8. Tuh, jadi FYI aja. Jadi kalau misalkan kalian lagi isi pulsa atau misalkan menyebutkan nomor handphone, itu yang benar bukan 08 bla 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 gitu ya. Yang betul itu adalah 08 sekian-sekian gitu. Jadi bukan kosong karena salah gitu ya kalau kalian menyebutkan kosong. Oke, kita lanjut di sini ya. Itu intermezzo aja. Kita lanjut. Nah, tadi kan di sini kita kali silang ya setelah kita sudah jumlahkan yang bisa dijumlahkan gitu. Berarti di sini nanti tinggal kita kali silang, berarti dari kiri atas ke kanan bawah, berarti nanti min 8. Oh no. Di sini. Min 8 dikali dengan Y min 10. Nah, ini. Lalu sama dengannya di sini, karena di situ cuma min 10 dengan X, langsung aja ya, berarti min 10X. Seperti itu, lalu kita kalikan ke dalam di sini, berarti min 8Y dikali, atau min 8 kali Y gitu ya, berarti min 8Y. Lalu min 8 dikali min 10, berarti plus 80. Nah, sama dengan min 10X. Oke, nah di sini jawabannya sudah benar sampai sini. Cuma kalau mau disederhanakan lagi itu boleh. Kita sama-sama bagi dengan angka 2. Jadi, atau ini kita pindahin dulu aja ya ke sebelah sini. Jadi nanti min 10X kan jadi positif ya ketika dia pindah ruas dari kanan ke sebelah kirinya. Nah, berarti nanti kita taruh di depan. 10X min 8Y plus 80. Nah, karena min 10X-nya sudah pindah ke sebelah kiri, berarti yang kanan itu bersisa 0 gitu. Karena udah nggak ada angka lagi gitu ya. Nah, nanti di sini bawahnya lagi kita sama-sama bagi dengan 2. Biar rapi kita gini dulu ya. Nah, itu oke. Tadi kan kita bagi dengan 2. Gitu ya. Nah, bagi dengan 2 berarti nanti dia hasilnya 5X min 4Y. Bentar, kita pakai ini ya biar bagus. Nah, 5X min 4Y plus 40 berarti gitu ya, sama dengan 0. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sebenarnya sih ini jawabannya itu banyak ya, banyak versi, tetapi hanya kalian pindah-pindah ruaskan aja. Mungkin nanti ketika dipindah ruaskan ketika saya bahas dengan cara nomor 2 gitu ya. Oke, ini saya copy paste dulu yang ini. Oke, kita sekarang masuk ke cara 2 di soal nomor 2. Nah, di sini cara nomor 2 pakai yang tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y1-nya kan di sini kan 10 ya. Oke, kita masukin di sini 10. M-nya tadi 5/4. Nah, kalau ini dia pecahan. Nanti ada caranya lagi supaya nggak pecahan. Oke, di sini 5, di sini 4. Mungkin ini kita kecilin dulu kali ya. Ini terlalu besar. Size-nya jadi nggak muat. Ini kita katasin lagi. Nah, gitu. Jauh lebih baik. Atau ini sebelah sini aja kali ya. Kita tukar cara satunya di sebelah kanan.
gitu. Oke, di sini kita masuk. Tadi kan M itu adalah 5/4 dari sini ya. Lalu X dikurang X1. X1-nya itu adalah 0 di sini. Nah, ini ada dua versi jawaban. Ada versi jawaban ketika kita seperti ini. Dia nggak ada pecahan. Kan kalau kita lihat di cara nomor 1 dia nggak ada pecahan ya. Nah, ada juga yang berupa pecahan. Saya kerjakan dua-duanya ya. Ini yang jawaban dengan pecahan. Oke. Nah, di sini dengan pecahan berarti nanti Y dikurang 10. 10-nya kita langsung pindahin aja. Jadi di sebelah kanan. Lalu nanti 5/4 dikali X. Berarti 5/4X gitu ya. No. Nah, ini dia. Jadi di sini 5/4X. Nah, karena selanjutnya itu adalah 5/4 dikali min 0, berarti 0 gitu ya. Tinggal kita pindahkan si min 10-nya. Jadi nanti dia plus 10. Nah, Kak, gimana caranya supaya dia nggak jadi pecahan? Itu gampang. Jadi kita kalikan semua bagian. Ini kan dia pecahan bawahnya itu 4. Berarti kita kalikan dengan 4. Oke, kita kalikan dengan 4. Lalu, jadi nanti kan hasilnya 4Y di sini ya. 4Y, karena tadi Y dikali 4 di sini. Lalu 5/4 dikali X berarti tinggal bersisa 5-nya aja. 5X gitu ya. Lalu di sini ditambah dengan 40. Oke, seperti itu. Jadi setelah kita kalikan dengan 4, kalau nanti di sini misalkan pecahan bawahnya 2, berarti dikali dengan 2. Jadi nanti di sini 2Y, di sini misalkan masih tetap 5X, berarti nanti di sini adalah 20. Jadi semua harus dikali, jangan hanya 5/4 aja, atau di sini misal tadi contohnya 5/2. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ini tuh sama gitu. Dipisahkan oleh tanda sama dengan. Berarti ketika kita kalikan di sini dengan 4, berarti semua harus kita kali dengan 4. Gitu ya. Nah, supaya nanti seperti ini jawabannya. Jadi ini pun udah benar ya jawabannya. Nah, di sini jadi nah, kita giniin dulu. Jadi nanti ini harus kita pindah ruaskan si 4Y. Nah, berarti kan di situ habis ya, tinggal 0. Itu 0 sama dengan berarti 5X, karena 4Y ketika pindah jadi minus, jadi min 4Y gitu ya. Nah, nanti plus dengan 40. Oke, gitu. Jadi hasilnya sama ya, walaupun di sini di sini 0-nya itu ada di sebelah kiri, sementara ini di sebelah kanan, itu nggak masalah. Yang penting hasil dari persamaannya itu ini udah sama gitu ya. Oke, kayak gitu. Jadi nanti kalian kalau misalkan ada tugas atau nanti pas ulangan, ada jawaban seperti ini, itu benar. Ada jawaban ini juga benar. Kayak gitu. Jadi yang penting nanti kalian bisa nih mindah-mindah ruasinnya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide 4. Oh, ini baterai saya udah mau habis, sebentar. Saya charger dulu. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Oke, nah di sini dari gambar di bawah ini yang menunjukkan gradien 4/3 adalah Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi, di sini kita bisa ngasih kesimpulan nih dari gambar-gambar yang sudah kita kerjakan. Ketika dia gambarnya itu condongnya ke kiri atas atau kiri bawah pun nggak masalah. Kiri atas saja. Nah, dia di sini hasilnya itu pasti minus. Nah, ini ya, minus. Terus yang kedua, kalau dia condongnya ke kanan atas atau ke kanan, dia hasilnya pasti positif. Gitu. Kita coba nanti di soal nomor 4. Nah, di sini saya copy paste dulu ini ya, rumusnya.
Nah, ini. Karena ini rumusnya sama, saya tulis satu kali aja gitu ya. Nah, ini. Saya tulis dengan satu kali aja di sini. Oke, ini jawaban untuk gambar 1. Atau yang paling kiri gitu ya. Nah, di sini misalkan kita ambil ini adalah kita tulis dulu deh. Ini. Nah, di sini karena di sini dia ada yang di sumbu X, berarti nanti dia 9,0, sini koma ya. Oke. Sini saya giniin. Nah, kalau ini berarti 0,12. Nah, terus sambil kita bahas ya di sini kalau untuk gradien bisa nggak sih jawabannya itu berupa desimal? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuma memang kebanyakan untuk gradien sendiri biasanya nggak ditulis dalam bentuk desimal, ditulisnya dalam bentuk pecahan. Kenapa? Kalau kayak tadi nih contohnya di soal nomor 2. Dia itu akan menyulitkan kalian ketika gradiennya itu berupa desimal. Jadi nanti misalkan 4/3 itu kan 1,33. Dikali dengan X berarti 1,33X. Itu ribet. Berarti nanti bisa kita kali silangkan kayak tadi supaya pecahan bawahnya itu nggak ada. Gitu. Oke, ini seperti ini. Lalu kalau ini kan dia ada di sebelah kiri ya. Berarti nanti dia jadi minus 9,0. Nah, gitu. Lalu yang sebelah kanannya ini berarti 0,9 ya. Yang ke atas 0,9. Nanti sambil kita lihat ya, apakah benar kalau dia condongnya ke kanan itu nanti dia hasilnya positif gitu ya. Lalu yang ini min 12,0. Nah, gitu. Kalau ini berarti 0,9, sorry. 0,9. Nah, ini. Oke, kalau yang ini berarti dia 12,0. Nah, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke penjumlahannya ya. Di sini masuk ke rumusnya. Nah, tadi kan Y2 dikurangin 1, kita ngambil gambar 1 yang paling kiri di sini ya. Berarti misalkan Y2-nya di sini 0 deh. Terus Y1-nya berarti 12 gitu ya. Lalu di sini X2-nya di sini 9, ininya 0. Nah, ini. Nah, berarti kan 0 dikurang 12 itu min 12 ya. Sementara 9 kurang 0 itu adalah 9. Oke, berarti di sini nanti sama-sama kita bagi dengan 3 berarti ya. Jadi di sini min 4/3. Nah, di sini sementara di soal mintanya itu dia hasilnya positif. Berarti 4/3 gitu ya. Oke, ini berarti gambar 1 itu bukan jawabannya. Kita lanjut ke gambar 2. Oke. Gambar 2 di sini. Gambar 2 kita gunakan lagi yang bawah itu jadi X1 Y1 gitu ya. Berarti nanti di sini yang berubah hanya min 9-nya aja gitu ya. Nah, gini. Ini juga gini. Jadi min 12 per min 9. Berarti nanti jadi positif ya. Positif 4/3. Nah, maka sebenarnya dari gambar ini jawabannya itu adalah si gambar 2 ini ya. Dari soal yang ini. Nah, sekarang kita coba dulu untuk nomor 3-nya, gambar 3-nya. Itu hasilnya berapa? Oke. Gambar 3. Nah, untuk gambar 3, di sini kita gunakan lagi X1 Y1-nya di bawah. Nanti berarti X1 Y1. Berarti ini Y2-nya 9 ya.
9 dikurang dengan 0. Lalu, kurang 0. Lalu yang atas X2 dikurangi X1 berarti X2-nya 0 dikurangi dengan 12. Oh, no. Ya, benar-benar. Min 12 dikurang 0 ya harusnya. Min 12 dikurang 0. Betul, coba kita lihat. Ini X1, Y1. Berarti di sini X2, Y2. Min 12 kurang 0, 0 kurang 9. Oh, ini salah nih saya. Ini 9 kurang 0, 0 kurang 12 harusnya ya. Oke. Kurang 12. Berarti nanti di sini jadi 9 per min 12. Nah, karena nanti di sini positif dengan negatif, negatifnya di atas itu nggak kenapa-napa ya, sama aja. Jadi di sini 3, sama-sama dibagi 3 gitu ya. Di sini 4. Itu salah ya, yang gambar nomor 3 ya. Oke, kita ke gambar yang terakhir, yang paling kanan. Ini gambar 4. Nah, untuk gambar 4 kita gunakan lagi yang bawah. Berarti di sini Y2 kurang Y1 0 dikurang 9. Nah, terus di sini 12 dikurang 0. Oke, gitu ya. Berarti di sini jadi min 9, yang bawahnya jadi 12. Oh, sebentar, kayaknya ada yang salah nih, nomor 3 ya kayaknya. Coba kita lihat. 0 kurang 9 min 12 kurang 0. Atau terbalik, 9 kurang 0, 0 kurang min 12. Oh, di sini harusnya ada minus untuk nomor 3. Mohon maaf ya. Saya ganti di sini. Nah, gitu. Jadi nanti di sini jadi positif ya. 9 per 12. Nah, di sini jadi 3 per 4. Ya, karena dia condong ke kanan. Oke, berarti ini jadi min 3 per 4 ya, yang nomor 4 gambarnya. X, ya salah. Oke. Ini jadi min 3 per 4. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini kan yang gambar 1 dia condongnya ke kiri. Negatif ya hasilnya ya, betul ya. Lalu yang kanan itu condong ke kanan. Yang kedua, gambar kedua itu condong ke kanan. Itu dia benarnya positif. Lalu yang ketiga juga condong ke kanan, dia positif. Gambar yang keempat dia condong ke kiri, berarti negatif. Oke, berarti sebenarnya kamu mau langsung gini aja boleh loh. Lihat dia itu condong ke kanan atau ke kirinya. Jadi nanti rumusnya jadi Y per X. Nanti akan sama hasilnya dengan yang ini. Bisa kalian coba ya di rumah. Kita lanjut aja ke slide yang kelima. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah ini dia minta gambarkan grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X min 10. Oke, jadi di sini kita langsung aja. Yang pertama, kita perlu mencari titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y. Sama kayak tadi, dia itu ada titik potongnya. Oke, titik potong sumbu X. Gitu ya. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, nanti Y-nya itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang Y-nya sama dengan 0 ya. Ini saya copy paste dulu. Oke, nah sini. Y-nya harus sama dengan 0 tadi. Jadi kalian tulis dulu nih persamaannya. Setelah itu bikin Y-nya sama dengan 0. Di sini 0 sama dengan
nanti kan jadi 2x min 10 gitu ya. Nah, gini. 0 sama dengan 2x min 10. Oke. Lalu, nah, untuk mendapatkan nilai x-nya, 10-nya harus pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi kita pisahkan antara variabel dan konstanta. Jadi di sini min 10 kita pindah ruaskan jadi plus 10 ya, atau 10 gitu. Sama dengan 2x. 10 sama dengan 2x. Nah, untuk mendapatkan x-nya berarti kita tinggal memindah ruaskan si 2. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di sini 2 dengan x-nya itu sebenarnya dikali gitu ya. Pas pindah ruas jadi dibagi gitu. Jadi 10 per 2. Sini 10 per 2 itu akan sama dengan x. Sama dengan x. Nah, 10 per 2 itu kan 5 gitu ya. Kalau kalian bisa langsung nggak apa-apa, langsung aja 10 sama dengan 2x, x sama dengan 5, itu boleh-boleh aja. Nggak masalah. Di sini 5 sama dengan x. Seperti itu. Jadi ini titik potong dengan sumbu x-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam titik potong sumbu y-nya. Ini saya copy paste dulu aja. Ini saya tulis di samping sini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ketika kita mau mencari titik potong dengan sumbu y, ini sekarang kebalikannya. Jadi yang x-nya 0. Sama dengan 0. Nih, saya hapus dulu semua. Nah, gitu. Jadi, tadi kan titik potong sumbu y itu x-nya sama dengan 0. Kita tinggal tulis lagi nih aja ya. Y sama dengan 2x min 10. Lalu nanti y sama dengan kan x-nya diganti dengan 0. Berarti 2 dikali 0 di sini. Nah, nanti min 10. Seperti itu. Jadi, nanti y-nya itu akan sama dengan y sama dengan min 10. Kenapa? Karena 2 dikali 0 itu 0, lalu dikurang 10. Jadi y-nya itu hasilnya min 10. Nah, maka di sini masing-masing dari titik potongnya, tadi kan di sini y-nya yang 0. Sementara kalau kita mau bikin titik itu kan x dulu baru y ya. Maka kita simpulkan di sini x-nya 5, y-nya 0. Sementara kalau yang ini x-nya 0, y-nya itu adalah 0, min 10. Waduh, ini tulisannya bergaya gitu ya. Oke, ini sebelah sini aja. Nah, untuk membuat grafiknya, kalian boleh menggambar sketsanya. Jadi di sini sketsanya, ini kan x-nya itu positif, y-nya negatif ya. Berarti kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. 5,0 itu adanya misalkan di sini. Saya ganti dulu deh warnanya supaya membedakannya. Oke. Nah, misalkan 5,0-nya ada di sini. Ini 5,0. Oke, ini gini. Lalu 0, min 10. Nah, di sini misalkan nih. Kalau nanti kalian pakai buku Cartesius itu akan jauh lebih baik ya. Di sini saya tidak menggunakannya. Oke, jadi ini hanya perkiraan. Gitu. Nah, gini. Jadi, nanti kalian tinggal tarik garis dari titik ini ke titik ini. Lebih nggak apa-apa ya. Yap, gitu, kurang lebih. Nah, jadi ini adalah gambar dari grafik persamaan y sama dengan 2x min 10, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini saya hapus dulu. Jadi gitu ya, sebenarnya persamaan garis lurus itu bab yang sangat mudah gitu ya. Yang penting kalian mempelajarinya dengan baik. Tuh, oke, terakhir nih. Nah, ini minta tentukan gradien dari gambar grafik tentukan gradien dan gambarkan grafik dari persamaan garis y sama dengan
Nah, 3Y salah ya. 3Y sama dengan 2/3X ditambah dengan 2. Nah, ini kan dia minta gradiennya. Nah, sementara ini sebenarnya kalau kita lihat sudah memenuhi Y sama dengan, cuma di sini masih ada angka 3-nya. Jadi 3-nya harus kita pindah luaskan. Oke, di sini aja. Nah, ini Y-nya harus kita pindah luaskan. Jadi, kan Y sama dengan gitu ya mintanya itu. Kita menggunakan yang rumus dari Y sama dengan MX plus C. Yang ini ya. Nah, gitu. Jadi, nanti ini Y-nya akan sama dengan 2/9. Kenapa 2/9, Kak? Lah, kan itunya tadi dipindah ya. Jadi 3 dari sini. Tadinya kan perkalian, jadi pembagian. Jadi ada di bawah. Jadi 2/9. X ditambah dengan 2. Nah, maka M-nya atau gradiennya itu akan sama dengan 2/9. 2/9. Gitu ya. Oke, ini kita besarin dulu deh. Nah, kayak gitu. Sekarang kita mau mencari titik potong dengan sumbu X maupun sumbu Y-nya. Oke, kita copy paste aja deh dari sini ya. Oh, enggak, beda deh. Nah, di sini. Saya tulis di sini aja ya. Tipot dengan, atau titik potong ya, tipot itu sumbu X. Nah, titik potong sumbu X, Y-nya tadi sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi nih, yang ini bersama yang ini aja, nggak apa-apa. Atau yang ini juga sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Oke, ini aja. Nah, oke, lanjut. Tadi kan Y-nya sama dengan 0 ya, berarti 0 sama dengan 2/9X ditambah 2. Nah, gitu. Ini, oke, bagus. Nah, jadi nanti 2-nya itu harus kita pindah luaskan. Jadi min 2 sama dengan yang tadi 2/9X. Nah, seperti ini. Lalu supaya kalian mendapatkan nilai X-nya, ini boleh kita kali silang. 9 dengan min 2 itu jadi min 18 akan sama dengan 2X. Nah, jadi nanti X-nya itu akan sama dengan min 18 bagi 2 gitu ya. Jadi min 9 itu sama dengan X. Berarti nanti titik potongnya itu adalah min 9,0 gitu. Nah, untuk yang titik potong dengan sumbu Y-nya, X-nya sama dengan 0 tadi ya. Tipot sumbu Y X sama dengan 0. Nah, di sini tipot sumbu Y X sama dengan 0. Berarti nanti Y-nya langsung sama dengan, ada yang bisa langsung nyoba jawab? Ya, jadi nanti Y-nya sama dengan 2. Kenapa? X-nya di sini kan jadi 0. 2/9 dikali 0 ya 0. Berarti nanti Y-nya akan sama dengan 2. Gitu. Jadi nanti di sini titiknya 0,2 titik potongnya gitu ya. Oke. Oh, ini Y-nya kapital, harusnya Y kecil. Nah, gitu. Ini saya geser dulu, saya akan membuat grafiknya. Jadi di sini nanti grafiknya akan X-nya itu kan minus ya, berarti nanti ada di sebelah kiri nih. Lalu Y-nya positif, berarti nanti dia akan ke atas. Oke, ini kurang ke bawah mungkin ya. Eish.
Nah, gini. Mungkin kurang panjang ininya ya. Oh, gini aja. Jadi di sini misal min 9-nya. Oke, saya ubah dulu warnanya. Biar beda. Oke, ini min 9,0 di sini. Min 9,0. Lalu yang di sini misalkan 2,0. Jadi nanti kalian gunakan penggaris yang rapi ya. Di sini saya nggak pakai penggaris. Oke, gini. Jadi nanti kalian tinggal tarik ke antar titiknya di sini ya. Set gitu. Oke, ini sudah masuk ke soal yang terakhir. Jadi sudah selesai pembahasan kita mengenai soal-soal yang berkaitan dengan gradien, dengan persamaan garis lurus, juga dengan grafiknya. Semoga bisa kalian pelajari lagi dan kalian mungkin bisa latihan-latihan baik dari buku paket, modul pembelajaran, atau soal-soal lain yang tersedia banyak sekali di Google. Tinggal kalian search. Misalkan soal persamaan garis lurus, baik di soal-soal UN atau soal-soal kelas 8, itu tersedia banyak sekali. Jadi nggak hanya cuma dari YouTube channel ini aja. Mungkin nanti kalian ada yang punya soal-soal lain yang pengen dibahas, bisa kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya, supaya video ini akan jauh lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye.